Sapa dulu ya. Ada Isba ID, Mua Purwokerto, Cilacap Kebumen, Jeff Lamanepa, Airicol, Ains Jaya Samudra, Nunung Aurelia, Triselini, Umay Darafa, Romi Purba Indihome, Marley and Channel, Aji Gobok, Aurelia, BG Edi 99, Franciscus Lalong, Dopo Ate, Nasruddin, Aryo 78, Bang Toy, Hello Itzme, David Ali, Didi. Kalau lanjut S2 harus tembus Scopus kah Pak? Ya, nanti saya jawab ya. Biar pas jam 9 kita mulai. Insya Allah kita live sejam ke depan. Kalau kalau perlu ya bisa lebih dari itu. Jack Zainuddin. Permisi Pak, saya mau ikut PKM. Ada sarannya kah Pak untuk PKM yang saya mau buat? PKM itu apa ya? Icam bubu. Yuk bergabung semuanya. Rizal Jalul. Nona Balta. Kekurangan live TikTok ini nggak bisa ditonton lewat laptop ya. Atau pakai BlueStack mungkin bisa ya, pakai buka TikTok lewat laptop. Yang bisa dibuka lewat laptop itu cuman live studio. Jadi bagi yang mau live di TikTok saja yang bisa buka di laptop. Mungkin ya, saya nggak tahu. Mida Madian, Deti, Didit H. Sasmito. Karena Wiwin Winarni, biar belajarnya lebih enak ya menurut saya sih kalau pakai laptop. Kalau pakai HP kan ya Anda sambil rebah-rebahan lihat aja di layar gitu. Tapi kalau pakai laptop kan bisa sekalian buka-buka yang lain. Sri Aminingsi. Tapi nggak apa-apa. Nanti buat teman-teman yang mau belajar lebih lanjut bisa mengikuti webinar saya ya. Gabung aja di Google di WhatsApp grup yang ada di ini ya, di profil saya. Ngisi Google Form dulu, nanti akan diarahkan ke WhatsApp grup saya. Gak apa. Kalau di live ini ya Anda mendengarkan apa yang saya sampaikan aja. Paling ya tanya-tanya gitu ya. Tapi kalau yang betul-betul belajar, sebaiknya nanti ikut webinar ya. Jadi bisa pakai laptop, bisa langsung action ya. Oke, 2 menit lagi kita mulai. Botol minum. Terima kasih tap-tapnya. Tap like. Naina, Saat W, Me, Fis, Arya Wijaya, Ruby Dwizi, Robert Siregar, Hakim. Nah, ini mahasiswa setia saya baru hadir, Mas Hakim. Apos, Hana Royhana. Mas Hakim bisa nggak ya dijadiin coba moderator? Oh ini, kayaknya bisa dijadiin moderator. Nah, coba Mas Hakim udah saya jadikan moderator ya. Allow moderators to turn off. Apa ya tugas moderator? Ya ini bisa mematikan dan menghidupkan komen, block keywords, mute accounts, block accounts ya. Ya kalau biar paham aja. Manage guest.
add or remove guests, and manage their cameras and microphones. This access doesn't apply to gaming live videos. Star comment, allow moderators to manage star comments. Star comments itu gimana ya? Ya sudahlah. Oke. Hana Royhana, Faat, Daniel. Oke, sudah jam 9 tepat. Kita mulai ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, lahir batin, apalagi fisik dan mental. Kembali lagi ke kelas peneliti Uda Fikri, live TikTok setiap Senin. Kenapa setiap Senin? Ya karena saya nggak ada pekerjaan, jadi biar saya tetap merasakan dunia kerja setiap Senin saya live ya. Jadi setidaknya, jadi kalau ditanya Anda mengajar di mana, saya ngajar di TikTok. Siapa mahasiswanya? Mahasiswanya kalian semua ya. Yang mau belajar kepada saya, nggak perlu daftar kuliah, nggak perlu apa ini namanya bayar SPP ya, cukup live TikTok saja. Nah gitu. Jadi teman-teman, sebenarnya saya belum menentukan topik apa untuk hari ini. Jadi bebas saja ya. Tadi sih kepikiran kita membahas kampus-kampus ini ya di Malaysia. Jadi saya kan sebenarnya menyarankan Anda untuk kuliah di luar negeri ya. Nah, luar negeri yang masih terjangkau dan nggak terlalu jauh itu menurut saya sih Malaysia. Kalau Singapura itu dekat tapi mahal, setahu saya ya. Tapi nanti kita bandingkan kalau mau. Itu kampus-kampus di Malaysia, di mana ini Singapura, atau Singapura boleh juga ya, tapi Singapura mungkin sangat tidak terjangkau sekali buat kita. Ya, tapi kalau Anda mampu, mungkin sebaiknya kuliah di Australia aja. Dibandingkan Singapura kayaknya masih lebih terjangkau Australia kayaknya. Nanti ya kita lihat ya kampus-kampus yang ada di sana. Sebelum kita membahas kampus-kampus itu, boleh ini saya ladenin dulu, tadi udah langsung bertanya. Ada Mas Aji Gobok. Kalau lanjut S2 harus tembus Scopus Kak Pak? Tidak. S2 tidak. Jadi tergantung Anda nanti S2-nya di mana, terus pakai skema yang apa. Kalau di dalam negeri nggak harus Scopus. Tapi biasanya karena sekarang ini lagi di Indonesia terutama ya, trennya itu publikasi, kadang ditanya juga ya, apa, saya nggak tahu ya, di kampus S3 saya dulu, calon mahasiswa S2 itu nggak ada wawancaranya kayaknya. Beda dengan S3. Kalau kami S3 dulu ada wawancaranya dan saya ditanya tentang publikasi. Kalau S2 itu hanya tes masuknya ya. Tes masuknya itu tes tulis kayak TPA gitu ya. Terus satu lagi apa itu tes bahasa Inggris. Itu aja sih kayaknya. Nanti tinggal mungkin mereka ada standar ya. Nilai batas nilai minimal apa ya? Batas minimal gitulah. Jadi ada batas minimalnya untuk scoringnya. Kalau Anda mungkin ya skala 100 itu kalau Anda di bawah 60 itu Anda tidak lulus. Mungkin itu di Indonesia. Dan kampus S3 saya yang dulu. Yang bermasalah kemarin. Itu satu. Terus kalau S2-nya Anda memilih ke luar negeri, ya, contoh Australia lah. Publikasi pun juga nggak ditanya sih, setahu saya. Untuk kampusnya ya, untuk kampusnya. Kalau untuk beasiswa contoh LPDP saja, kayaknya juga publikasi nggak ditanya deh. Yang paling penting kalau beasiswa itu nanti apa yang akan Anda lakukan ketika kuliah dan apa kontribusi Anda setelah Anda pulang dari sana. Begitu aja. Terus apa lagi? Ya itu sih ya. S2
ngapain. Kecuali ini, kalau di luar negeri Anda S2-nya ngambil yang by research. Memang master by research. Itu mungkin ditanya ya publikasi Anda. Karena ada contoh di Australia, nanti kita lihat ya kampus-kampus yang ada di Australia juga. Malaysia dulu yang dekat, nanti baru ke mana ini, ke Australia. Itu ya. Jadi kalau by course atau coursework itu enggak enggak wajib publikasi kayaknya. Kalau S3, oh jelas itu. S3 kayaknya jelas. Anda ditanya nanti publikasinya. Dan apakah harus Scopus? Enggak juga. Yang terpenting Anda punya publikasi. Mungkin ya. Dan harus atau tidak itu sebenarnya bukan tolok ukurnya. Karena nanti apa ya? Sebenarnya lebih kepada pertimbangan untuk meluluskan aja gitu. Kalau Anda punya publikasi berarti Anda memiliki nilai lebih untuk dipertimbangkan untuk lulus. Mungkin begitu ya. Itu ya tentang apakah harus tembus Scopus. Kalau bisa tembus Scopus wah lebih hebat lagi gitu ya. Mereka pasti pertimbangannya lebih 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 bagus lah. Wah, ini sudah bisa terbit Scopus. Wah, Anda akan punya nilai lebih di mata mereka. Itu ya. Nah, permisi Pak. Ini saya nggak tahu PKM itu apa, Mas? Coba ya, saya Google aja. Oh ini program kreativitas mahasiswa. Oh ya, apa bedanya dengan apa itu yang kurikulum merdeka itu? Ada yang tahu nggak namanya? MBKM ya, MBKM. Apa bedanya MBKM dengan PKM? Atau sama aja? Hmm, ya MBKM ini kan? Ya saya kurang tahu dengan program PKM ini. Kalau saran saya coba aja, ya. Bismillah. Saya secara pribadi juga mendoakan Mbak atau Mas Naoh untuk bisa lulus. Jadi kalau kalau tanya PKM apa yang sesuai ya untuk Anda. Nah, ini saya kurang tahu juga. Bidang Anda apa? Ya, kalau menurut saya sih disesuaikan dengan bidang ya. Ya, kalau bidang Anda kewirausahaan atau memang bidang kuliahnya adalah ekonomi, ambil aja yang kewirausahaan, ya kan? Terus apa? Ini cuma ada 5 ya PKM itu. Penelitian, kewirausahaan, pengabdian masyarakat, teknologi, karsa cipta. Oh, iya iya iya. Oh ya, Mas Aji Gobok, sama-sama. Disesuaikan aja. Jadi pertama disesuaikan dengan bidang, terus yang kedua disesuaikan dengan jenjang karir Anda ke depan. Mungkin gitu ya. Kak, contoh Anda mungkin ini untuk program S1. Kalau memang Anda rencana mau S2, mungkin sebaiknya ambil yang penelitian. Gitu kali ya. Kalau Anda tidak mau lanjut S2 tapi memang ingin menjadi pengusaha, mungkin sebaiknya ngambil kewirausahaan. Kalau Anda ingin menjadi pengabdi masyarakat, gitu. Pengabdi masyarakat ini saya nggak tahu apakah PNS atau apa ya. Mungkin ya nggak harus PNS juga. Ya, kalau memang Anda mau menjadi pengabdi masyarakat, baik sebagai PNS ataupun non PNS, silakan ambil yang ini. Teknologi, kalau memang bidang Anda teknologi ya sebaiknya ambil inilah. Mungkin Anda S1-nya bidang apa? Teknologi kimia, teknologi pertanian. Ya sebaiknya ambil teknologi. Disesuaikan itu aja ya, sesuaikan bidang dan disesuaikan dengan karir ke depannya ya. Anda nanti mau apa? Apa mau lanjut S2, apa mau kerja atau mau berusaha ya atau menjadi pengusaha.
Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Bentar, saya cek dulu ya. Gelar Emres itu by research, Pak. Oh, saya kurang tahu juga ya, Emres. Coba. Emres. Emres gelar apa? Kita kalau ada pertanyaan apa-apa mah langsung ke sini aja. Mbah Google. Iya, betul, Mas. Jadi Emres itu artinya Master of Research. Betul. Ya, sesuai dengan yang tadi saya bilang ya. Jadi kalau Anda ambil S2 by research atau fokusnya ke research, ya nanti gelarnya ya Emres. Nanti kita lihat ya kampus-kampus yang ada di Australia University, ini satu. Terus nanti kita Malaysian Universities. Nanti kita lihat satu-satu. Kalau saran saya sih kuliah ke luar negeri aja, teman-teman. Indonesia itu terlalu feodal. Kalau orang-orang feodal ini belum dipecat, mending janganlah. Ya, kalau di luar negeri itu enak banget. Itu udah banyak konten-konten kan. Kalian lihat aja di TikTok itu. Ada siapa yang saya ikutin tuh? Kevin ya, Kevin, terus siapa lagi itu? Kalau ketemu dosen di dalam di luar negeri, hello Prof, hello Mister, I want to bimbingan. Nah, gitu-gitu. yang parodi-parodi gitulah. I don't know about this about scription gitu-gitu. Padahal scription itu bukan bahasa Inggris. Ya. Oh ya 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 ya. Do you have time? Ya. What about nanti makan siang? Di luar negeri gitu. Betul-betul. Kalau mendidik itu ya mendidik. Saya ya belum pernah kuliah degree base, tapi saya udah pernah ke Amerika dan juga ke Belanda untuk short course, kursus pendek. Saya merasakan itu. Waktu di Amerika dosen saya ketika musim panas ya, dari segi baju aja. Kemarin ada yang tanya, kalau menurut Bapak kuliah dosen mempermasalahkan baju yang dipakai mahasiswa ketika kuliah itu bagaimana? Nah, gitu kan pertanyaannya. Kalau saya mah mending ikut ya tergantung ya. Anda kalau memang mau pakai Asian values atau Indonesian values ya silakan juga gitu. Tapi kok saya kalau masalah pakaian itu nggak ribet gitu ya. Pakaian terus penampilan. Mahasiswa gondrong itu mah biasa aja gitu. Kecuali mungkin Anda kampusnya kayak kampus ini ya STPDN ya kan? Ya sekarang jadi IPDN ya. IPDN terus itu yang sekolah-sekolah kedinasan gitu. Masih itu silakan, itu memang sistemnya militer gitu. Tapi kalau kampus-kampus biasa mah buat apa gitu. Dan kalau saya itu orang yang lebih memandang isi hati dan isi pikiran. Gitu kalau saya ya. Jadi orang baik itu tidak dilihat dari penampilan. Itu menurut saya. Kadang penampilan itu bisa menipu. Ya enggak? Ya lihat aja DPR itu. Penampilannya bagus gitu, ternyata hatinya busuk, korupsi dan seterusnya. Ya enggak? Nah, itu menurut saya. Nah, jadi saya lebih suka model yang ada di luar negeri ya, terutama ya seperti Amerika, Australia. Karena santai gitu. Tujuan kuliah itu kan untuk mengisi otak, ya enggak? Bukan mempermasalahkan budaya berpakaian dan seterusnya. Itu sih saya ya. Cuma kan Indonesia mah nggak mau, katanya nggak boleh ikut-ikutan budaya Barat gitu. Tapi sistem pendidikannya sistem pendidikan Barat gitu. Jadi gimana? Jadi kan ikut-ikutan Barat tapi setengah-setengah gitu loh. Itu kalau menurut saya sih begitu ya. Kalau dulu waktu di Amerika ketika musim panas, dosen saya masuk kelas pakai sandal jepit, pakai celana pendek,
biasa aja, pakai kaos. Saya sih lebih lebih suka begitu ya. Mungkin ya jangan keterlaluan juga lah, maksudnya mohon maaf ya kalau saya waktu di Amerika itu, mahasiswa itu ya, terutama di dormitory ya. Dormitory itu, apa itu namanya, asrama ya, asrama mahasiswa, kan itu ya masih di komplek kampus. Kalau Asian Values atau Indonesian Values, wah jauh banget itu. Karena saya waktu di Amerika itu musim panas, jadi udah bulan April ya kalau nggak salah. April sampai ke Maret. Nah itu, sudah musim panas, mereka rata-rata kan tamannya besar ya. Jadi modelnya itu kayak ini ya, apa, kayak kotak gitu kan. Jadi tengah-tengahnya taman besar gitu. Mereka ketika pagi atau siang itu berjemur pakai bikini semua itu, mahasiswa-mahasiswi itu. Aduh, ya kalau di Indonesia ya kita yang pertama kali lihat itu kan culture shock juga ya. Ini kampus loh masalahnya. Nah gitu, tapi ya karena mereka menggunakan apa ya, budaya mereka kan budaya bebas ya. Ya maksud saya kalau itu mungkin terlalu berlebihan ya. Cuman udahlah, dosen-dosen itu ngapain mempermasalahkan pakaian mahasiswa. Biarin aja gitu, yang penting tertutup aja kan udah bagus gitu. Yang nggak boleh itu ya telanjang itu gitu loh. Nah itu ya. Jadi, ya bisa dibilang saya, pemikiran saya udah terutama dalam hal penampilan itu udah agak ke barat-baratan bolehlah ya. Tapi saya lebih suka itu, santai ya nggak pakai, coba belajar kok harus pakai baju hem gitu kan, terus celana, ya nggak nyantai jadinya, ya nggak? Kalau kita nyaman dengan pakaian, akhirnya ketika belajar kan nyaman juga jadinya. Itu sih menurut saya. Dan, itu satu. Terus yang kedua, dosen-dosen di Indonesia ini selalu merasa sudah, apa ya, sudah pinter, lebih tahu daripada mahasiswa. Itu yang nggak bagus. Ya nggak? Setuju nggak itu? Tidak ada manusia yang lebih pintar dengan manusia yang lain. Yang ada adalah manusia yang belum tahu lebih daripada yang lain, itu aja. Nanti kalau, mahasiswa ya lebih tahu daripada dosennya, kira-kira gimana sih dosen? Kalau di Indonesia rata-rata nggak terima itu, kalau mahasiswa lebih tahu daripada dosennya, ya nggak? Nah itu yang disebut feodal. Kalau di luar negeri enggak, malah mereka ya gimana ya, kita itu katanya dosen atau guru itu kan fasilitator. Tapi ketika, diterapkan dalam di kelas, bukan fasilitator ya, tapi menjadi raja, raja ilmu pengetahuan. Nah itu yang nggak bagus lah ya. Makanya selama itu belum hilang di di atmosfer perguruan tinggi di Indonesia, keluar negeri aja, keluar negeri aja ya. Kalau Anda kuliah di luar negeri, Anda bisa jadi menteri, ya enggak? Coba kalau lulusan Indonesia ya, lulusan kampus di Indonesia, yang jadi menteri ada sih, tapi kan, eee, apa ya, eee, ya tergantung sih kalau memang Anda bisa bersaing dengan alumni-alumni luar negeri mah luar biasa. Tapi contoh Nadiem Makarim itu SMA, S1, S2-nya di luar negeri semua. Ya bisa jadi menteri juga di Indonesia, ya enggak? Nah gitu, jadi daripada kuliah di dalam negeri, mending ke luar negeri gitu ya. Dan animo masyarakat dengan alumni luar negeri kan lebih lebih bagus daripada yang lulusan dalam negeri. Nah, itu ya. Jadi nanti dua ini ya, Universitas Australia sama Universitas Malaysia. Kalau SPP atau UKT kampus UKT kuliah di Indonesia ternyata tidak jauh beda dengan yang di Malaysia atau di Australia, udah ke luar negeri aja ya. Anda akan lebih dihargai di sana dan ketika balik ke Indonesia, masyarakat juga lebih menghargai Anda daripada lulusan dalam negeri. Oke, apalagi ini? Ada pertanyaan?
Oke. Nih, Teguh Luhuring Budi, pengabdi masyarakat, ambil jurusan Kesos, Bro. Nah, boleh ya. Jadi kalau Anda ingin menjadi pengabdi masyarakat, larinya ke Kesos. Kesos itu apa ya? Sosial mungkin maksudnya ya. Izin Pak, mohon izin arahannya untuk jadi peneliti Pak. Pengen punya artikel publikasi Pak. Ya, teman tanah, sesuaikan dengan bidang Anda. Itu ya, itu satu. Terus yang kedua, ya Anda harus baca-baca jurnal. Baca-baca jurnal. Saya nggak tahu, coba ini Mas teman tanah masih nonton nggak? Mungkin bisa saya arahkan. Bidang keilmuannya apa? Macquarie ada Emres ya. Kayaknya hampir di semua kampus di Australia ada deh Mas. Ada Master of Research. Kayak Indo versus Bahrain, wasitnya Asian Values. Oh iya, Asian Values banget itu. Aduh, emang kurang ajar itu si Elkaf itu ya, Habib Elkaf itu. Nggak Habib yang di Indonesia, nggak Habib yang di Bahrain ya. Kurang ajar semua itu. Aduh, mana lagi? Kesehatan masyarakat. Oke. Apa K3 Pak? K3 itu apa maksudnya? Kesehatan masyarakat itu berarti ini ya. Bahasa Inggrisnya apa ya? Keselamatan dan kesehatan kerja. Oh gitu. Ya, maksudnya kerja secara umum apa khusus yang di rumah sakit atau di ini apa? Dan ini juga satu hal ya. Jurusan-jurusan yang ada di Indonesia ini kadang apa ya, nggak nyambung dengan keilmuan secara internasional. Kadang ya. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Jadi contoh kesehatan masyarakat. Dari pemilihan kata saja kesehatan masyarakat. Berarti kan yang mengurusi kesehatan masyarakat ini kan dokter seharusnya. Tapi kenapa yang apa eh, jurusan kesehatan masyarakat itu bukan dokter ya? Nah itu itu yang agak membingungkan ya. Jadi tapi saya dulu sempat jadi dosen di salah satu stikes swasta di Surabaya. Itu ya gitu ada 3 jurusan. Eh, dua, keperawatan, tiga, keperawatan, bidan, terus yang satu kesehatan masyarakat. Kalau keperawatan itu kan jelas nanti keluar lulusannya jadi perawat ya kan. Di rumah sakit, di puskesmas, di klinik itu memang ada perawatnya. Perawat itu tugasnya membantu dokter ya kan. Terus yang kedua itu bidan. Bidan itu juga begitu. Bidan itu kan membantu pasien yang ingin melahirkan ya kan. uh, Meskipun ada saya nggak tahu dokter yang membantu melahirkan apa proses bersalin itu ada juga ya kalau nggak salah dokter anak atau dokter apa saya lupa ya, cuma itu jelas. Nah yang saya bingung sampai sekarang jurusan kesehatan masyarakat gitu. Katanya sih tugasnya untuk penyuluhan ke masyarakat gitu ya. Lah kalau penyuluhan ke masyarakat kan bisa dokter aja, kenapa harus ada orang lain gitu. Itu ya, itu nggak apa-apa, itu apa namanya kebingungan saya sendiri ya, ini Mas atau Mbak teman tanah. Eh, tapi nggak apa-apa, itu di Indonesia memang masih seperti itu. Saya melalui platform saya akan selalu mengkritik ya apa-apa yang menurut saya kurang pas ya, terutama di perguruan tinggi di Indonesia. Ya mudah-mudahan mereka mendengarkan ya, Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, siapa lagi, pokoknya yang ikut-ikut menyelenggarakan pendidikan tinggi itu. Kayak kemarin bullying yang ada di Fakultas Kedokteran ya,
di Undip itu juga saya ikut mengkritik ya. Itu kan parah banget itu. Dan itu udah dari dulu yang namanya bullying kepada mahasiswa kedokteran yang baru, ya kan? Nah, itu udah kurang ajar itu, baik seniornya maupun dokternya. Buka apa ya? Mereka itu berdalih merundung itu ya, merundung dalam tanda petik bagi mereka itu adalah untuk melatih mental mahasiswa baru. Biar nanti ketika jadi dokter betulan itu mentalnya sudah kuat gitu ya. Tapi menurut saya enggak. Perundungan ya perundungan. Kalau ingin melatih mental seseorang enggak begitu caranya, ya. Itu sih ya. Oke, ini saya selesaikan dulu dari pertanyaan dari Mas atau Mbak teman tanah ya. Jadi baca-baca jurnal ya, Mas atau Mbak ke sini. Kemarin kayaknya ada juga ya bimbingan saya yang dari kesehatan masyarakat public health ya bahasa Indonesianya bahasa Inggrisnya. Coba kita lihat. Banyak kok jurnal-jurnal tentang. Jadi baca-baca dulu ya. Jadi kalau Anda ingin menjadi peneliti, berkarir nanti ke depannya pun jadi peneliti, awali dengan membaca jurnal-jurnal penelitian. Eh, Jurnal yang bagus di mana ini sekalian dari pertanyaan Mas atau Mbak Pais, di mana cari jurnal yang bagus? Ini Taylor and Francis ya. Kelihatan ya? Nah, ini Taylor and Francis. Betul nggak ini? Banyak sekali. Taylor and Francis itu saya jarang sekali ke kalau cari jurnal itu ke ini ya penerbit lain. Contoh Sage, ini Sage ya. Boleh juga ke Sage. Ada juga Wiley, ada juga Science Direct. Ini bagus-bagus ya. Saya setidaknya yang paling sering ya satu Taylor, Sage, Wiley, Science Direct. 4 ini yang paling sering. Kalau ada satu lagi namanya ada 2 lagi ya, Oxford Academic sama satu lagi Cambridge Core. Itu jarang-jarang. Bahkan ada satu lagi yang paling jarang sekali itu Emerald ya. Itu pilihan terakhir lah. Kalau untuk mencari referensi dan baca-baca ya, pertama Taylor dulu. Taylor itu udah yang paling utama ya, paling pelopor lah dari semuanya. Nih, public health. Nih, mungkin bisa dari sini nih. Ini bagus nih. Critical public health. Nah, baca-baca ini ya, Mas atau Mbak teman tanah. Dan kebanyakan jurnal tentang kesehatan itu ini loh teman-teman, open access ya. Saya sulit sekali mencari jurnal kesehatan yang kalau mau menerbitkan artikel kita di sana itu yang free APC itu agak susah. Kalaupun ada ya yang dulu sempat saya tunjukkan ya, namanya Medical Teacher Journal. Ya, cuma ini yang yang gratis. Atau jurnal kemarin ada lagi yang addiction ya. Nah, ini kan. Jadi ini open select, choose to publish open access. Kalau ada kata-kata open select yang ini namanya gambar gemboknya itu setengah terkunci. Ya, ini artinya dia ada pilihan free APC-nya. Meskipun ada kata-kata open access, maksudnya begini, ada 2 pilihan. Ada free APC, yang satu open access yang artinya kita harus bayar. Ya, itu udah berkali-kali saya sampaikan. Nah, kalau ini gemboknya sudah betul-betul terbuka dan tulisannya open access jurnal. Artinya kalau mau menerbitkan artikel di sini memang harus harus bayar ya. Coba kita lihat berapa biaya publikasinya. Tapi kalau untuk referensi ya bagus ini critical public health. Ini coba preparing structure data copyright. Mana ini fee-nya?
CV. Oh ini nih. Article Publishing Charge, APC. APC-nya segini. Waduh, $3.300 per artikel. Ya, itu makanya kalau nggak orang kaya, nggak mungkin kita bisa masuk jurusan kesehatan ya. Dokter itu. Aduh, memang orang-orang kaya aja yang bisa masuk ke kedokteran. Ini publikasinya aja satu artikel 3.300 $3.300. Berapa rupiahnya? Currency converter online. Oke, ini Indonesian. Di sini aja ya. Kebalik. Sebentar. Ke IDR. Nah ini IDR. Berapa tadi? 3.300 ya. Convert. Oh, convertnya di sini. Ngopi dulu Kang, ya mangga. Ya ini nih. 51 juta. Waduh. Lihat angkanya udah gitu ya. Ya itulah. Tapi ini jurnal bagus ya. Ini siapa yang di bidang kesehatan? Simago. Q1 ya, bagus ya, Q1. Kalau mau lihat-lihat artikelnya, enaknya jurnal apa ya yang open access ini. Kalau buat penulis itu sangat mengerikan ya biayanya, biaya APC-nya. Tapi buat pembaca, nah, open access artinya gratis ya. Jadi kita bisa download secara gratis. Semua artikelnya tanpa terkecuali. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau bidang kesehatan itu enak banget jurnalnya. Hampir semua jurnal kesehatan ini apa ini namanya open access. Baca-baca ini ya, Mas atau Mbak teman tanah tadi. Baca-baca terus dilihat bagaimana cara apa nih? You can use the outline including images, loading publications. Oh, ini ukurannya besar, 1 MB. Ah, ini dah. Ini ya, untuk yang kesehatan dibaca-baca nih. Revisiting the 8 Syndrome of the Child Behavior Checklist. Banyak keilmuan, banyak topik-topik atau istilah-istilah yang mungkin kadang nggak diajarkan dosen-dosen kita di kampus. Banyak ilmu yang tersebar di jurnal-jurnal penelitian ini yang akan membuka wawasan kita. Saya yakin ini meskipun Anda bidangnya Kesmas, kesehatan masyarakat, pasti Anda nggak tahu yang disebut dengan ini. Child Behavior Checklist, CBCL, ya nggak? Coba ini yang orang kedokteran sekalipun deh, tahu nggak istilah ini? Atau ini, kalau AIDS syndrome kan ini istilah aja ya. Ini apa? Sindrom 8, ini saya nggak tahu. Wah ini luar biasa penelitiannya di 67.257, ya maksudnya penelitian terhadap 67.000 siswa, ya enggak? Nah ini menarik nih. Ini kalau Anda di bidang kesehatan, ini coba bidangnya apa? Psikiatri, kayaknya dokter ini. Sian Bin Wang.
dari Cina. Terus siapa lagi? Ya ini dokter semua kayaknya, tapi nanti dicek lagi. Atau ini juga ya, apa memang ya bidang kesehatan ya, keilmuan kesehatan saja, tapi bukan dokter. Mungkin, tapi saya kok kurang pas. Kalau mau membahas kesehatan ya dokter aja sekalian ya. Kenapa kok tidak menjadi dokter gitu? Ya, ini dibaca-baca. Atau bidang penelitian Anda apa? Spesialisasi Anda apa? Spesialisasi Anda apa? Kalau ini tadi kalau nggak salah apa ya? Anda bilang kesehatan kerja, oh keselamatan kerja. Itu masuknya ke kayaknya bukan ke kesehatan malah ya. Coba berarti work safety ya. Allah. Coba kita lihat. Work safety. Iya ada juga ya. Job characteristics. Tapi jurnalnya agromedicine. Mungkin ini terutama bidang keilmuannya adalah ini ya, apa agromedicine. Jadi keselamatan kerja di farm workers. Farm workers itu apa? Pekerja ini ya, apa peternakan atau gimana? Dicari aja ya, belajar dari sini jurnal-jurnal ini. Safety. Nah, ini. Mungkin ya yang namanya work safety ini kan terlalu umum ya. Jadi Anda harus pastikan ini wilayahnya atau settingnya di mana. Kalau ini tadi kan farm. Farm itu ya itu ya, apa orang di perkebunan atau peternakan dan seterusnya. Nah, kira-kira Anda mau di setting mana ya? Di lingkungan apa gitu. Ini kan ada juga safety work, apa work safety yang ada di arsitektur. Nah, gitu. Nah, berarti nanti Anda masuknya ke ya ke jurnal-jurnal arsitektur gitu ya. Ya, disesuaikan Mas atau Mbak siapa ini namanya? Teman tanah. Oke, Mas Mas atau Mbak Pai sudah tadi ya. Ke sini Taylor and Francis. Cari jurnalnya banyak banget. Tadi ada critical ini yang Q1 ya kan. Tips membuat naskah publikasi, Pak. Kalau saya tipsnya adalah ATM. Apa? ATM ya. Amati, tiru, modifikasi. Atau satu lagi ya, apa? Amati, amati itu artinya baca. Terus tiru itu artinya plagiat. Modifikasi itu maksudnya parafrase, dan kontekstualisasi. Nah, gitu. Lisasi. Nah, gini teman-teman ya. Maksudnya gimana ya? Kalau saya yang namanya menulis itu harus plagiat. Berani nggak Anda ngomong kayak gitu? Kalau mau belajar menulis, apapun itu, termasuk menulis artikel publikasi, belajar ke saya harus plagiat. Oke? Plagiat itu ada di posisi tiru ya. Apakah setelah itu udah jadi? Ya belum lah, itu kan baru yang pertama. Step pertama harus plagiat. Plagiat itu apa? Copy paste. Wah, jelas. Copy paste. Jadi Anda mau nulis apa dulu ya kan? Contoh mau nulis yang ini, yang kayak orang ini tentang child behavior checklist. Ya copy paste semua ini. Ini ya, di copy paste apa copy semuanya, paste ya, taruh di apa? Sekalian nih mau saya liatin cara ATM. Nih copy. Terus bentar.
by the way ya, saya kalau pakai laptop ini buat live TikTok pakai apa ini namanya live studio, itu kayaknya memang menyita ini ya, menyita banyak space di laptop ya, atau RAM. Jadi bunyinya menderung banget gitu. Kok agak khawatir ya. Dan kayaknya gara-gara saya pakai untuk live TikTok kayak gini ya, laptop saya sering hang ya. Ya karena memang karena mungkin biasanya untuk live streaming TikTok ini rata-rata untuk gamer ya. Jadi ininya speknya harus disesuaikan. Ya nggak apa-apa. Nah ini, jadi caranya begini mas. Membuat abstrak gimana? Copy paste. Nah, udah ya, ini namanya apa? Plagiat. Kalau amati membaca, saya sih gini deh, saya balik ya. Jadi bukan ATM, tapi TAM. Nah gini. Jadi tiru dulu, copy paste dulu, terus amati. Nah, amati itu ya sambil gini, sambil dibaca ya kan. Has been well supported ya kan globally but its validity in the Chinese. Nah gitu. Untested. Ini contoh ya. Contoh saja. Contoh TAM. Kalau sebelumnya ATM ini TAM. Jadi amatinya itu setelah kita copy paste, setelah kita tiru. Saya sih begini biasanya. Nah, tinggal M modifikasinya ya. Jadi meskipun saya suruh Anda plagiat, itu belum selesai. Paham ya? Belum selesai. Jadi lanjutkan. Apa itu modifikasi? Modifikasi itu tadi udah saya sebutin, parafrase dan kontekstualisasi. Nah, dulu aja ya. Kontekstualisasinya gimana? Atau gini, dari judul ya. Dari judul mana tadi? Nah, ini udah lemot ini. Kalau terlalu banyak yang dibuka emang kayak gini dia. Ya, revisiting ya. Dari judul pun kita kopas teman-teman. Kita kopas. Revisiting. The Child Behavior Checklist CBL. Ini kan kopas sudah. Sekarang kita modifikasi yuk. Kita modifikasi parafrase, kontekstualisasi. Parafrase dulu. Parafrasenya berarti gini. Parafrasenya pertama itu bisa dengan restrukturisasi. Kita strukturnya kita ubah. Gitu. Contoh mungkin ya, kalau diubah itu gimana? Nih, yang ini kita restruktur ya. Restruktur. Caranya, ini kalau kalimat of begini kan bisa dibalik. Yaitu yang sebelum of ditaruh di belakang. Nah, begini dia. Nah, ini sudah termodifikasi. Aman dari yang namanya Turnitin. Ya. Jadi the Child Behavior Checklist CBCL8 Syndrome. Udah ya, ini satu. Terus kita gunakan sinonim. Sinonimnya gimana? Revisiting. Nah, revisiting itu sebenarnya berarti orang ini sudah pernah melakukan penelitian menggunakan CBCL ini sebelumnya, ya di penelitian sebelumnya. Makanya dia jadi sudah ada artikel tentang ini ya CBCL sebelumnya. Nah dia kembali membahas tentang ini gitu. Makanya ada revisit ya. Revisit itu kan mengunjungi kembali atau mereview kembali. Nah kalau kita baru pertama membahas ini atau meneliti tentang ini ya langsung aja using gitu ya. Ini yang namanya apa? Kontekstualisasi sekaligus sinonim atau kalimat ininya ya yang sesuai. Tuh. Terus yang bisa kita kontekstualisasikan juga sesuai konteks kita. Konteks paham ya? Konteks kalau dalam riset atau penelitian itu artinya apa? Negara. Jadi ini konteks penelitiannya di mana? Itu artinya negara. Kalau ini penelitiannya di mana? Di China. Nah, kalau kita Indonesia kita ganti. Indonesia.
Yang ini sama aja nggak apa-apa. School students. Nah, gitu. Nah, angka atau jumlah siswa yang kita teliti, ya tergantung kita berapa. Bisa nggak sampai 60.000 kayak gini? Kalau bisa, ya disesuaikan. Nanti tergantung. Mungkin bisanya cuma 1.000, ya tulis saja 1.000. Ini 1.000 Indonesian School Students. Atau angkanya dihapus. Gitu teman-teman ya. Jadi caranya begitu. Oke, tadi pertanyaannya siapa ya? Sudah ya. Jadi caranya begitu Mas atau nih happy faces. Nah, cara membuat naskah. Ini kan udah jadi nih. Ini judul ya, dari judul udah jadi Anda ini. Tinggal ini disesuaikan ya. Yang lain juga sama aja. The eight syndrome structure mungkin diganti strukturnya dengan sinonim yang lain ya. Apa konsep boleh juga dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Tanggapannya Pak tentang joki tugas akhir dan lain-lain di kampus. Kalau joki haram. Jelas ya? Joki itu apa Mas Hakim? Haram. Joki aja haram. Apalagi? Kerja pakai orang dalam. Itu haram. Apalagi? Ini kalau fatwa ya. Tapi gini teman-teman ya. Meskipun saya bilang joki skripsi itu haram, ada sisi-sisi yang juga perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, ya, dari sisi apa coba? Dari sisi apa ya? Skripsinya aja ya, skripsi aja. Skripsi, makanya saya tidak setuju mahasiswa S1 di Indonesia itu diwajibkan skripsi. Cuma masalahnya ketika mereka ini ya, oke deh nggak skripsi, tapi harus publikasi ya gitu ya. Sama aja gitu loh. Kenapa sama? Karena dua-duanya itu berbasis riset, penelitian. Saya udah berkali-kali bilang di live-live sebelumnya atau di YouTube saya itu. Mahasiswa S1 kalau disuruh riset atau penelitian, perangkatnya belum lengkap, belum memadai ya, belum mumpuni dia itu. Mahasiswa S1 itu. Cobalah lihat itu video saya atau live-live saya sebelumnya. Ya, perangkatnya banyak untuk bisa melakukan penelitian yang komprehensif. Nggak bisa sekali dua kali apa. Apalagi ini mahasiswa S1 baru belajar apa? Belajar ya keilmuan-keilmuan yang mendasar lah. Kalau di pendidikan bahasa Inggris malah baru belajar grammar, baru belajar speaking. Ya gitu-gitulah ya. Terus baru belajar tentang metode mengajar. Ini tiba-tiba udah disuruh penelitian. Ya, penelitian pun ya, metode penelitian itu semester berapa? Ini Mas Hakim, yang pendidikan bahasa Inggris itu. Kalau nggak salah semester 5 ya. Semester 5 apa semester 6. Itu pun diinterupsi dengan program KKN lah, PPL lah, gitu-gitu kan. Dan itu juga termasuk wajib. Aduh, mahasiswa. Aduh, mahasiswa kita ini ya, kasihan banget. Saya melihat mahasiswa itu kasihan ya. Dikasih tugas bertumpuk-tumpuk gitu ya. Jadinya malah nggak efektif. Potensi potensi mahasiswa yang sebenarnya malah tidak diasah gitu loh. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, apalagi sebelum kita ke yang lain-lain? Ya, jadi joki tugas akhir itu ya karena kewajiban. Kenapa ada joki? Karena skripsi diwajibkan. Padahal mahasiswa nggak perlu skripsi, nggak perlu coba. Anda pernah lihat nggak sih konten-konten atau berita-berita itu tumpukan skripsi ditimbang berserakan gitu aja, ya nggak? Nah itu kesalahannya di mana coba? Ya, jadi saya secara pribadi tidak setuju dengan skripsi. Makanya
hapus saja skripsi, fokuskan kepada potensi mahasiswa. Kalau dia, pendidikan, jurusannya pendidikan, ya fokus kepada potensi dia untuk menjadi guru yang bagus, yang baik gitu. Nanti ya bukan berarti betul-betul dia hapus ya, bukan. Nanti dikasih pilihan. Kamu kalau hanya menjadi guru nggak terlalu, penting untuk memiliki ilmu tentang riset. Tidak terlalu ya, bukan tidak tidak perlu, tapi tidak terlalu. Tidak terlalu perlu gitu. Kalau hanya untuk ilmunya saja, pengetahuannya saja, ya udah kenalkan tentang metode metode penelitian. Terus kalaupun mereka disuruh melakukan menulis skripsi, ya udah semampu mereka saja. Jangan aduh ini salah. Ya iyalah salah, mereka itu belajar risetnya cuma 1 atau 2 tahun, itu pun nggak genap gitu loh. Ya. Jadi kalau mereka sudah berhasil mengerjakan sendiri dengan tulisan sendiri, kemampuan sendiri, dihargailah. Ya, kalau saya begitu ya, Mas Hakim ya. Itu satu sisi ya tentang joki itu. Nah, kenapa kok sampai mahasiswa harus ke joki? Terus kenapa kok ada joki? Ya karena itu, dosen itu kebanyakan maunya. Padahal kemampuan riset dosen-dosen di Indonesia perlu dipertanyakan. Ayo, yang merasa dosen ini, saya uji kemampuan atau pemahaman risetnya. Oke, itu Mas ya. Kalau jokinya ya jelas haram ya, karena itu namanya pembohongan. Bohong itu kan haram, dosa. Ya, gimana dosa? Dosanya begini loh. Karena kan berbohong. Ini tulisan orang, Anda akui sebagai tulisan Anda. Itu berbohong nggak namanya? Ya berbohong lah. Nah, yang namanya bohong apa? Dosa. Haram nggak? Haram. Nah, itu. Beda kalau joki, seandainya gini ya. Beda kalau begini ya. Seandainya si mahasiswa bilang dan jujur dan tulis di sini di skripsinya. Eh, Skripsi ini merupakan eh, eh, skripsi yang ditulis oleh joki. Sebutkan nama jokinya, gitu ya. Anggaplah saya jokinya. Skripsi ini ditulis oleh Fikrianda. Ya, itu baru top. Tapi idenya dari saya. Gitu. Itu boleh menurut saya ya. Cuman kan nanti gimana dosen? Ya gitu teman-teman ya. Yang nggak boleh itu berbohong. Berbohong dan mengakui sesuatu yang sebenarnya bukan ciptaan Anda, bukan karya Anda, terus Anda akui sebagai karya Anda. Itu yang salah. Bang, penggunaan AI diperbolehkan dalam riset. Hmm, gimana ya? Kalau kalau saya begini, teman-teman ya. Saya juga kalau menulis, kadang saya dibantu oleh ini, Quillbot. Pernah dengar nggak? Jadi biar tidak copy paste, saya pakai ini, paraphrasing tool. Ini contoh ya. Ini kan juga termasuk AI ini, Quillbot ini. Ya. Nah ini, saya kadang dibantu oleh ini. Cuma ya jawaban AI itu ya kadang ya kurang pas juga ya menurut saya ya. Jadi kalau dibantu mah nggak masalah mas. Mau dibantu joki atau dibantu itu kan kayak ini ya. Saya pun juga di iRecall itu ada kelas pendampingan skripsi, tesis, disertasi. Kalau mendampingi membantu mah nggak ada salahnya. Ya kadang kan orang bingung ya. Nah di situ kita membantu. Membantu itu bukan berarti bukan berarti mengerjakan ya. Jadi
Jadi semuanya dikerjakan oleh orang itu. Nah, itu yang salah. Kalau membantu mengarahkan, "Oh, caranya begini loh." Itu mah nggak masalah. Salahnya apa? Membantu kok. Anda kuliah atau sekolah itu kan mencari bantuan untuk mengembangkan kemampuan Anda, potensi Anda, ya nggak? Nah, itu nggak masalah. Nah, jadi kalau AI digunakan untuk membantu, boleh, ya. Tapi kalau kalau, AI itu jadi contoh kayak, foto-foto ya, foto-foto yang dibuat oleh AI, Anda cuma bilang, "Coba buat foto, perempuan, yang bisa, terbang," soalnya gitu ya. Nah, terus udah jadi fotonya. Nah, itu dibuat oleh AI. Nah, itu yang nggak boleh, ya. Kenapa nggak boleh? Karena itu karya AI, bukan karya Anda, meskipun idenya dari Anda ya. Nah, itu yang nggak. Beda kalau komikus-komikus itu kan dia udah membuat draft-nya gitu ya. Cuma AI itu membantu untuk mempercantik dan seterusnya. Itu nggak masalah. Itu sih Mas ya, AI. Apalagi? Ya AI itu udah aduh kalau saya itu membahas AI itu malah takutnya ya, nanti dunia kita akan menjadi seperti Matrix ya. Anda pernah tahu film The Matrix nggak? Iya, Matrix ya, The Matrix. Ini kalau generasi generasi Z ya, kalian generasi Z ya. Kalau belum pernah nonton film ini coba nonton. Oh, ini asik ini, film lama tapi sangat mind blowing, sangat apa namanya? Saya sampai detik ini masih waduh, kalau dunia udah kayak The Matrix itu gimana? Nonton ini ya. Ini banyak kok film-film yang membahas tentang bahaya AI ya di masa depan. Ada The Matrix, kalau Anda tahu dulu ada namanya Terminator ya. Terminator. Tapi Terminator ya gitu-gitu aja ya. Kalau yang mind blowing itu ya The Matrix itu. Terus apa lagi? Banyak. Ada juga ini apa ya namanya ya? Transcendental. Yang main itu si Johnny Depp ya. Transcend ya. Transcendence. Ini juga bagus ini. Coba ya, ini kalau kalian suka ini toge goreng, pernah lah Mas. Bagus. Nih, Transcendence ini juga bagus ini. Ini AI tapi gimana ya? Jadi si orang ini, karakter ini, profesor ini, dia kan udah mau mati nih ya. Cuma karena proyek AI dia belum selesai dan dia berusaha membuat AI gitu ya. Tapi kok nggak maksimal. Terus akhirnya dia punya ide gini. Dia memindahkan isi otak dia ke dalam komputer gitu. Gitu. Jadi atau eh, bahasa lainnya memindahkan dirinya gitu ya, nyawanya ke ke komputer atau AI. Nah, semacam itu ya. Jadi setengah manusia, setengah AI. Silakan ya. Ini menarik ini. Saya sering terpengaruh juga oleh film-film ini kalau membahas AI. Oke, apalagi? Oke. Bang, rekom dong link artikel untuk jurnal bereputasi. Kebetulan saya eh, sedang menempuh S3. Ini udah ya, Taylor and Francis. Gimana ya? Coba kalau kalian masih di sebentar ya. Kolom komentar itu hanya bisa dibaca oleh yang baru masuk, apa yang sudah masuk dari awal nggak sih? Kalau yang baru masuk nggak bisa ya? Ya, saya kasih link di sini ya, di kolom komentar. Nah, ini. Udah cari aja apa semua bidang keilmuan ada di sini di Talent and Francis. Dan ini bagus-bagus. Saya recommended. Ya, saya rekomend. Apapun bidang keilmuan Anda ada di sini. Ini kalian mau nggak saya ajak nakal dikit? Dia. Ini ada juga nih.
Ini yang suka nonton begini-beginian ya. Mas Hakim ini ya. Ini coba saya tunjukin. Ada bidang studi namanya studi porn. Nah ini. Wah ini coba nih. Ini kayaknya Mas Hakim suka nih baca-baca. Bentar. Ini ya. Silakan Anda baca-baca. Kebutuhan itu Pak. Ya, ini baca bagus. Tapi dalam kerangka ilmiah ya. Ilmiah atau apa namanya akademik. Ini bagus nih. Becoming pornographic, being ethnographic, exploring the heteroerotic hierarchies of desire and effective atmospheres in swinger clubs. Nah, ini kalau kalian tahu istilah swinger ini semua apa ya? Semua yang terjadi di dunia ini, di kehidupan sosial kita atau apapun itu bisa masuk ke ranah ilmiah. Paham ya? Nih, coba dibaca-baca ini. Ini kalau yang nakal ya. Kalau yang nggak nakal ya bisa ke sini deh. Kita coba cari lagi yang lainnya. Anda suka apa? Coba. Yang ada itu saya ini angkatan generasi milenial teman-teman ya. Kalian pernah nonton ini nggak? Nah ini ya Doraemon ya. Kalau pernah artikel yang membahas Doraemon banyak. Nih jurnalnya apa? Ya karena anime Wibu itu kan budaya Jepang. Ya ini jurnalnya Contemporary Jepang. Kayaknya satu artikel saya sama murid saya pernah terbit di sini. Coba ya. Nah ini. Alah kok ke sini. Alhamdulillah. Oh, tadi ada yang tanya artikel Scopusnya berapa? Ini Mas, yang di Taylor aja ya belum banyak sih, masih 20 Mas. Ya mohon doanya bisa terus berkarya ya. Ini jurnalnya ya macam-macam sih. Nanti dicek aja ya di sini. Ini Scopus semua ini, Asian Studies. Oh, bukan di Japanese bukan di contemporary Japan, tapi di Japanese Studies. Sama aja ya. Kalau anime ke sini juga bisa. Kalau kalau contemporary Japan bisa juga ya. Nah, ini ya. Saya intinya mau menunjukkan apapun bidang keilmuan Anda ataupun kesukaan Anda ya, itu ada di sini Taylor and Francis. Japan Forum ya tentang Doraemon. Sayangnya nggak ada di sini itu apa? Naruto itu nggak ada. Atau saya baru kemarin-kemarin ya, dulu-dulu saya cari Naruto belum ada. Belum ada ini. Terus apa lagi? One Piece. One Piece ada nggak ya? Kalau BTS ada. Coba kita cek habis ini ya BTS. Oh ini ada nih, Beat One Piece. Oh tapi ininya ya live actionnya ini. Live action paham ya? Apa ini namanya? Film yang diadaptasi dari anime ya kan, live action. Kalian ada nggak nonton ini? One Piece, live action One Piece ini. Saya udah download tapi belum nonton ya. Ini yang anime ada di sini. Pirates, Justice, and Global Order in the Anime. One Piece. Nah, ini Global Affairs. Itu ya. Udah jam 10 ini.
Nih One Piece ada di sini. Apalagi Wibu kita coba. Sorry. Tadi kita mau nyari BTS ya. BTS ada kayaknya. BTS itu apa kepanjangannya? Lupa saya. Ini yang adik-adik mahasiswi. Ini Korea's pop band BTS. Ada ya. Kalian kalau mau mengawali karir sebagai peneliti, cobalah baca-baca jurnal dan artikel yang kalian suka ya, yang kalian suka. Seperti ini kalau Anda kalian suka K-pop ya kan, Korea K-drama, BTS banyak ini penelitiannya. Karena dia udah mengglobal. Ini makasih tadi ada yang nih Coach Cinteng ngasih kopi ya. Oke, apalagi nih? Tadi udah ya, Naura. Standby Ine. Oh ini Mbak Ine. Kak, kalau pengaruh influencer dan iklan sosial media terhadap niat beli ada gapnya nggak? Nah ini Mbak Ine coba tonton konten-konten saya yang di YouTube ya. Itu ada itu tentang novelty ya. Coba dicek tentang novelty. Saya kebetulan belum saya buatin ininya video TikToknya, nanti saya buatin ya. Jadi kalau mau menentukan gap, ini bisa belajar dari Mas Hakim juga ya. Yang namanya gap itu ada 7 macam ya. Nanti dilihat lagi di situ. Terus cara menentukannya? Ya tentu pertama harus mengumpulkan penelitian sebelumnya. Ya, coba contoh ini iklan sosial media ya. Iklan sosial atau social media. Kita kata kuncinya social media dulu. Oke, sosial media ini udah banyak banget ya. Ini social media influencers in strategic communication. Apa ini? Ini karena ada iklannya ya. Kalau ini dia komunikasi aja. Coba social media influencer. Iklan itu apa? Advertisement. Ini bagus ini ya, tentang pirates, tentang zaman sekarang masih ada nggak pirates itu, bajak laut? Ada ya, kalau nggak salah di Yaman ya. Yaman itu masih ada bajak lautnya, di Sudan ya. Tapi kesannya masih negatif. Ini ya, dibaca Mbak Ine Naja Engke, social media influencers in strategic communication. Ya, tentang komunikasi strategis. Terus apa lagi? Ini saya juga kebetulan influencer. Tapi coba ini yang ini effect of short video ads on sales, the role of advertisement content generators. Nah, ini. Ya, jadi dikumpulin ini artikel-artikel tentang pengaruh influencer terhadap iklan yang ada di media sosial ya. Ini juga termasuk nih. Kumpulin semua. Nanti kalau sudah dikumpulin, dibuat matriksnya, dibuat tabel gitu ya. Mereka sudah meneliti tentang apa saja. Oh ini tentang ini tentang ini, metode penelitiannya apa saja. Oh dia pakai kualitatif, ini pakai kuantitatif, ini pakai mixed method, ini dan seterusnya. Terus apalagi penelitiannya di negara mana saja. Oh ini di Amerika, ini di Inggris, Afrika, di Australia. Oh yang Indonesia kok belum ada. Nah gitu. Nanti kalau ternyata yang Indonesia penelitian tentang topik ini
Indonesia kok belum ada, itu Anda sudah mendapatkan satu gap. Gap apa? Gap kontekstual namanya. Ya. Jadi kalau ditanya ini kebaruannya apa? Oh, ini kebaruannya adalah kebaruan kontekstual, Pak. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah penelitian tentang topik ini sudah banyak di beberapa negara, di Amerika dan seterusnya, tapi yang dari Indonesia belum ada, Pak. Nah, gitu ya caranya. Oke, apalagi ini? Ini udah lebih dari jam 10, teman-teman. Saya udah kebelet pipis. Nah, ini. Pungo. Bang, awak mau nulis buku tapi bingung cari tempat terbitnya. Ada saran nggak, Bang? Nah, ini buku-buku apa dulu? Apakah buku yang diadaptasi dari skripsi, tesis, disertasi atau bagaimana? Ya, saya dulu saya pernah juga menerbitkan buku ya. Tapi buku ini buku textbook ya untuk mahasiswa. Dan itu diterbitkan oleh penerbit kampus. Jadi dan itu proyek sih, proyek kampus. Jadi nggak ada orientasi untuk komersialisasi, nggak ada. Tergantung, kalau novel banyak. Kalau Anda menulis novel itu bisa ke Diva Press, ke mana lagi, dan banyak kok, Gramedia mungkin bisa ya. Kalau nulis buku akademik itu ya itu tadi ya, tergantung. Anda tujuannya untuk jadi bacaan mahasiswa, ya berarti ke penerbit kampus saja gitu ya. Atau kalau buku sekolah ya ada namanya apa itu, Erlangga ya kan. Saya dulu sempat ditawari sama penerbit Erlangga untuk menulis tentang TOEFL. Ya, cuma kebetulan saya udah kuliah S3 jadi nggak sempat ya untuk mengerjakan itu. Semester 5. Oh iya, yang itu ya tadi ya. Mata kuliah metode penelitian. Real, Pak. Oh iya. Too much yang nggak penting ya, betul. Kalau boleh tahu, Bang, udah tadi ya. Pernah lah Mas peneliti di bidang apa? Computer science kah? Bukan, saya penelitinya di bidang pendidikan, Mas. Oke, Pak, cara publikasi yang cepat dan berbayar di mana? Aduh, kalau yang berbayar banyak, kalau yang cepat, waduh itu yang saya nggak tahu ya, Mbak atau Mas Puan. Ini Puan Maharani atau siapa ya? Takutnya Puan Maharani. Artikel jurnal dari Indo yang nggak bereputasi bisa jadi previous study nggak, Pak? Kalau tergantung tujuan publikasinya. Nanti kamu mau menerbitkan artikelnya di mana? Kalau mau menerbitkannya di jurnal Scopus, ya saya sih kurang menyarankan ya. Jadi kalau tujuannya Scopus, sebaiknya previous studies-nya itu dari jurnal-jurnal Scopus. Dan yang paling penting lagi, usahakan ada referensi dari jurnal tujuan publikasi. Contoh, Anda mau menerbitkan di jurnal ini, Journal of Marketing Management. Ya, ya etikanya Anda mengutip artikel-artikel yang ada di Journal of Marketing Management. Harusnya kan gitu. Itu sih ya, Mas Hakim ya. Ini kayaknya yang nonton udah nggak ada ini. Kalau sudah nggak ada, saya akhiri saja. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Tadi sebenarnya kita membahas kampus-kampus ya, teman-teman ya. Tapi ternyata Anda sangat antusias sekali. Gak apa-apa, saya suka itu ya. Terima kasih. Jadi saya juga lebih semangat untuk mengajar ya. Dan kalau mau lebih serius lagi, ikut webinar saya ya. Cuma webinar saya selanjutnya insya Allah bulan-bulan Desember lah insya Allah. Dan saya ulangi lagi lah, nggak apa-apa. Jadi saya lagi fokus untuk persiapan tes IELTS ya. Saya rencana mau lanjut S3 lagi ke Australia. Ya, mohon doanya semuanya. Jadi untuk webinar selanjutnya mungkin bulan Desember, kemungkinan saya masih membahas teori pendidikan dan penerapannya. Oke, saya kira cukup itu teman-teman untuk hari ini. Ya, kalau kalian ada waktu, cobalah tonton konten-konten saya yang ada di YouTube ya. Banyak itu tentang novelty,
tentang apa lagi, banyaklah, nanti silakan ditonton. Ini saya juga lagi ada masalah ini, yaitu apa, monetize dari YouTube saya masih, kena ini ya, kena pause, diberhentikan sementara karena saya lagi masalah. Jadi kan kalau YouTuber itu, saya kan YouTuber awal-awal ya, baru juga, YouTuber baru, jadi nggak tahu bagaimana prosesnya. Jadi harusnya saya dapat surat dari YouTube, surat ya, jadi, surat fisik gitu, yang berisi PIN gitu ya. Nah ini saya belum dapat surat, ini nggak tahu. Ini rencana habis ini saya mau ke kantor pos, udah 3 bulan, sementara YouTube udah nagih, ini segera verifikasi dengan masukkan PIN yang sudah kami kirimkan lewat pos gitu. Nah ini, eee, coba nanti saya tanya, mudah-mudahan ada di kantor pos. Kadang ada surat-surat kayak gitu nggak dikirim-kirim ya, atau mungkin mereka bingung alamatnya. Padahal saya udah mencantumkan nomor HP juga. Tapi ya begitulah. Sementara itu dulu teman-teman, sampai ketemu lagi Senin depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.